Shh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Teman-teman, hari ini di sela-sela jam mengajar, ini lagi di belakang sekolah, makanya ada pohon pisang. Ini gue sedang bersama guru bahasa Inggris, Pak Hanan Mukafa. Halo, sehat mas? Sehat, alhamdulillah. Oke, ada beberapa pertanyaan yang gue pengen tanya. Sono dikit dong. Nah, good. Oke, for study English, what langkah yang harus kita lakukan untuk pemula nih, untuk pemula yang pengen belajar bahasa Inggris, kira-kira langkahnya apa sih, atau belajar apa dulu sih gitu? Karena kan banyak bahasa Inggris kan grammar, apalagi tuh pronunciation dan lain sebagainya. Apa nih? Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada yang namanya main skills ya. Skills itu kan kayak skill-skill utama kayak writing, speaking, reading, listening. Nah, tapi kalau untuk belajar bahasa Inggris di awal itu bisa kita pelajari melalui part of speech. Part of speech itu seperti kelas kata. Nah, jadi nanti di situ kita belajar tentang dasar-dasarnya kosakata, seperti mana kata yang masuk ke dalam kata kerja, verb, kemudian noun, adverb, terus juga adjective, conjunctions. Nah, tapi untuk di awal itu part of speech kan ada yang bilang 8, ada yang bilang 9. Iya. Conjunction itu apa sih? Conjunction itu kayak kata sambung. Oh iya, ya, kata sambung. and, before, iya. dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk awal-awal itu kita pelajari tentang verb dan noun, karena itu yang paling sering kita temui, tentang verb, noun, kemudian adverb. Nah, kalau conjunction paling kalau kita membuat gabungan-gabungan seperti klausa atau kalimat, kemudian paragraf, baru kita dalami tentang conjunction seperti itu. Jadi ada juga interjection. Interjection itu kan kata seru. Jadi you have to study. Nah, terus ada tanda seru. Nah, itu kan interjection. Seperti itu. Itu sih kalau di awal kalau untuk belajar tentang kosakata. Nah, tapi kalau bergantung kebutuhan juga sih. Kalau misalnya kita mau gunakan untuk percakapan sehari-hari, kita bisa belajar juga tentang daily expression seperti how are you, kemudian good morning, what is your name, kemudian where are you. Yang gampang-gampang aja lah. Oke, apa sih namanya? Bagaimana lu bisa suka dengan bahasa Inggris? Gitu. Apa awalnya? Ataukah memang dari dulu lu udah suka? Atau memang keadaan yang memaksa lu untuk belajar bahasa Inggris? Dari awal sih paling suka musik Inggris sih. Oh, emang dari awal udah suka musik Inggris. Udah suka musik Inggris. Kalau menurut lu apa ya namanya? Kayak gue kan memang dari lahir sampai gue lulus SMA, bahkan sampai kuliah, I can speak English. Gue nggak bisa sama sekali, gitu, bener-bener nggak bisa. Bahkan buat ngomong aja gue ragu. Makanya gue waktu itu ke Pare. Tujuan gue ketika ditanya sama tutor di sono, apa tujuan lu ke Pare gitu ya, ada yang bilang pengen pelayaran, ada yang pengen beasiswa. Kalau gue pengen bisa ngomong aja dikit-dikit gitu. Iya. Terus pertanyaannya apa ya? Iya, bagaimana untuk apa ya, orang yang nggak bisa gitu, bener-bener dari nol gitu, gimana cara belajarnya? Kalau dari nol ya belajarnya ya, kalau waktu itu sih gue les ya, gue sempat les waktu itu kan. Jadi les itu kita ada tahapan, ada elementary, ada intermediate, higher, atau enggak advance. Nah, nanti di situ kita di awal, biasanya di elementary itu kita belajar tentang pengenalan diri, kemudian angka-angka, direction, kemudian bertanya kabar, menyapa, ya, kemudian mengucapkan terima kasih. Itu kan di elementary biasanya. Nah, itu dari situ biasanya. Nah, nanti setelah itu kita belajar mulai tentang speaking ya, seperti kita speech atau presentasi lah ya, presentation. Nah, jadi nanti dari situ. Kalau dari nol sih waktu itu sih, kalau gue belajarnya dari musik sih. Jadi lirik-lirik musik, ada kosakata yang belum diketahui, gue awal mulai dari situ. Kemudian disambung dengan les. Ya, dari les itu kan kita udah punya dasar tuh dari kosakata. Jadi setiap ada musik yang lirik
atau kosakatanya belum gue tahu, gue artiin satu persatu terus gue catet. Ya. Nah gitu, itu kan bentuk dari pengulangan. Artinya apa yang kita dengar, kita tulis, kita baca kembali. Nah, seperti itu ya. Nah setelah itu gue les sempet waktu itu beberapa tahun, nyambung lagi, sempet berhenti, nyambung lagi, terus kemudian ke Pare. Emang sebenarnya karena bahasa Inggris ini kan kalau di Indonesia foreign language ya. Ya. Kalau istilahnya itu TEFL, Teaching English as a Foreign Language. Nah, kalau di beberapa negara seperti Malaysia dan juga Singapura mungkin kan mereka bahasa kedua, makanya cara pengajaran yang berbeda. Karena kan bahasa Inggris juga bukan bahasa ibu, nah, maka dari itu memang perlu pembiasaan. Betul. Ya. Nah, kalau gue pembiasaannya gimana? Kadang ngomong sendiri sih. Gitu sih, kadang ngomong sendiri. Karena apa ya, kalau kita kan di sini mungkin kalau dengar orang ngomong bahasa Inggris, apaan sih mungkin solusinya entah gue dengan nonton YouTube. Jadi nonton YouTube ada native speaker, mereka bicara tentang apa terus gue ikutin. Iya, jadi supaya ngelatih pronunciation kita gitu. Karena kan untuk pronunciation seperti native speaker itu kan agak sulit, butuh proses, bukan sulit, itu butuh proses. Makanya cara gue praktek gitu. Itu salah satu dengan ngomong sendiri atau enggak mengikuti mereka. Mengikuti mereka ketika kita nonton YouTube, mereka ngomong apa kita ikutin. Itu ngelatih pronunciation kita. Kita ikutin walaupun pelan-pelan gitu. Bisa speednya dilambatin. Gitu ya. Atau mungkin kalau gue di Pare waktu itu untuk pronunciation itu kita belajar phonetic symbol. Phonetic symbol kalau teman-teman buka kamus bahasa Inggris, di samping kata tuh ya itu ada yang di tulisan kurung, nah itu kayak ada simbol-simbol, nah itu sebenarnya phonetic symbol. Nah jadi kalau untuk tingkatan advance untuk melatih pronunciation itu bisa melalui lagu-lagu. Kita contoh, kita dengerin lagu sambil baca lirik. Nah itu bisa melatih pronunciation juga. Nah nanti kalau udah naik ke tingkat selanjutnya kita belajar musik rap. Jadi di musik itu bukan hanya kita increase our mood ya, naiki mood kita, tapi juga kita bisa melatih pronunciation kita. Tapi basicnya sih kalau menurut pandangan saya sih dari part of speech, kemudian pelajari ungkapan-ungkapan perintah yang sering kita gunakan, daily expression lah. Iya. Dan apa sih namanya? Untuk kita nih pengguna gitu ya. Mungkin tadi tuh yang lu bilang pembiasaan itu memang very important ya. Sangat penting banget. Terkadang memang lagi-lagi tadi yang lu bilang juga, lingkungan ini menganggap kita kalau misalnya kita ngomong bahasa Inggris dikit aja. Apaan sih lo gitu ya, so Inggris dan lain sebagainya. Ya padahal kita pengen belajar gitu ya. Nah bagi kita pengguna ya pede aja gitu ya. Kayak gue teman-teman kalau misalnya di depan anak murid, gue bener-bener kan sampai sekarang aja gue walaupun ke Pare cuma 3 bulan sih, sebulan belajar, 2 bulannya jalan-jalan. Itu ya alhamdulillahnya gue cuma dapat 1 sih, pede ngomong walaupun salah gitu. Kayak misalnya anak-anak nih gue lagi ngomong, terus gue tanya, do you understand? Gitu ya. Pada diem. Hey, why you silent fakot? Kalau fakot kan bahasa Arab. Nge-mix. Fakot itu artinya apa? Aja gitu ya. Kalau bahasa Betawinya bae gitu. Why you silent fakot? Kenapa lu diem bae gitu? Jadi ya pede aja gitu ya. Terus untuk lingkungan, buat misalnya kita punya temen dia ngomong bahasa Inggris, siapa tahu dia lagi belajar gitu. Kita sambungin makanya benar. Ya it's okay aja sih. Jadi memang kalau misal kita mau fokus ya ke speaking, karena kan main skill itu kan ada yang memang kita harus dalami salah satu mungkin. Kalau pandangan saya. Karena kalau kita dalami semua mungkin untuk tahapan awal itu belum terlalu ya, nanti kalau udah kita melewati step-step awal seperti speaking, karena kan yang terpenting sekarang itu speaking sama writing. Cuman untuk kita memulai itu kita dari speaking, kemudian jadi apa yang kita ucapkan atau apa yang kita tulis kita ucapkan, gitu. Apa yang ada di buku kita ucapkan, kan seperti itu. Kalau latihan per harinya nih, apa nih yang lu lakuin, atau misalnya lu bisa ngasih tips deh ke kawan-kawan MR Muadjadi, apa sih tipsnya nih buat latihan per harinya? Apakah misalnya vocab 5 terus lu tulis, terus sering-sering ngucapin vocab itu, atau gimana? Kalau dulu sih ya vocab, kalau dulu awal-awal vocab, terus kemudian beralih ke prasa. Prasa itu kan bisa gabungan 2 kata ya, kayak misalnya my students itu kan
bisa dikatakan sebagai prasa. Ya. Nah, kalau sekarang sih lebih kepada ungkapan-ungkapan sama yang tadi gue bilang. Jadi ada native speaker, mereka ada konten tentang apa atau bahas tentang apa yang full English. Nah, nanti kita coba ikuti. Nah, itu kan posisi kita udah lumayan bisa lah. Kalau yang awal-awal sih waktu itu cuman nulis vocab, kemudian dari vocab itu kita buat prasa, kemudian dari prasa itu kita buat kalimat, misalnya subject, verb, object. Ya, misalnya I study English. Nah, itu cukup seperti itu. Jadi dimulai dari kata per kata, kata kerja misalnya, atau enggak kata sifat juga no problem sih. Misalnya handsome, you are handsome. Nah, itu kan sudah jadi kamu ganteng. Nah, itu dari awal. Padahal itu cuma 2 doang gitu ya. Iya, you are handsome. You are handsome. Iya, 3 ya. Jadi subject, terus ada auxiliary verb, di situ ada to be, ya kan, is, am, are. Nah, terus juga ada kata sifatnya. Kan kalau perbedaan kita mengucapkan kata sifat dengan kata kerja yang verb 1, kata kerja dasar. Kalau kata sifat kita harus tambahkan to be, is, am, are. Nah, kalau kata kerja yang base form, bentuk dasar, ya, atau stem, verb stem itu kita nggak perlu menggunakan auxiliary verb. Contohnya I speak English. Nah, saya berbicara bahasa Inggris. Nah, itu kan nggak perlu tambahkan to be seperti adjektif. Iya. Gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi belajar, tetap semangat, nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Biarin kita disangka so Inggris kayak dan sebagainya. Bahkan nih di TikTok banyak kan. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Dan itu sebenarnya. Sama satu lagi mungkin ya, kalau untuk speaking itu kadang native speaker juga kalau kita ngomong atau kita tanya tentang grammar, mereka bilangnya pasti jangan berpikir tentang grammar. Jadi kalau speaking, kalau ada kesalahan-kesalahan grammar no problem lah. Misalnya are you studying, apakah kamu sedang belajar, terus kita nyebutnya studying, itu nggak apa-apa, yang penting kita praktek sih. Ya gitu. Jadi kalau dalam speaking kesalahan-kesalahan grammar itu ya biasa lah. Artinya grammar di nomor 2 kan gitu. Kecuali grammar itu memang penting ya ketika kita masuk dalam konferensi, presentasi, atau dalam menulis. Nah, itu grammar memang digunakan. Tapi kalau dalam speaking itu untuk awal-awal, mereka pun native speaker jarang. Di contoh sederhananya di lagu. Di lagu itu banyak lirik-lirik yang kalau kita cermati grammar itu nggak sesuai. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara speaking, kalau kita mau ngelatih speaking kita, itu grammarnya taruh di dulu. Jangan kita mikir kalau sedang bekerja kita pakai present continuous apa present perfect ya. Nah, itu belakangin dulu, yang penting kita ucap aja gitu speaking. Grammar belakangan. I'm work. Ya, misalnya I'm work. Nah, itu kan saya harusnya kan I'm working. Tapi kalau kita nyebut I'm work nggak apa-apa, no problem sih. Bahkan I work. Atau enggak misalnya I have working. Nah, itu kan harusnya I have been working. Itu no problem gitu. Nah, gitu teman-teman, buat kawan-kawan yang lagi belajar tetap semangat. Nggak usah malu-malu, nggak usah ragu-ragu. Kita belajar bahasa Inggris. Kalau mau bahasa yang lain juga terserah. Pokoknya the important thing we can understand each other. Kita bisa mengerti satu sama lain. Good. Karena memang semakin kemari semakin penting banget itu bahasa Inggris. Gua pernah dapet channel beasiswa dari abang kelas gua karena waktu itu aktif di organisasi, tapi syaratnya harus bisa bahasa Inggris. Karena memang semua beasiswa dan lain sebagainya itu mensyaratkan bahasa Inggris. Gitu. Karena memang komunikasi kita kan, kita nggak hanya komunikasi dengan orang-orang satu negara, satu bangsa kita, gitu. Karena ada istilah cross culture, udah gitu kita memahami paradigma ideologi luar itu kan dengan banyak jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bahasa Inggris. Maka mungkin bahasa Inggris menjadi hal yang pokok gitu, kebutuhan pokok gitu. Apalagi dengan revolusi industri 4.0, belum nanti ke depannya ada kalau Jepang udah kan society 5.0. Nah, itu dasar sih. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak bisa bahasa Inggris, itu sebenarnya cuma lelucon aja sih. Lelucon, tetapi itu dibuat bangga gitu. Itu yang miris gitu ya. Gitu ya teman-teman, lagi-lagi waktu itu gue dapat kesempatan beasiswa, tapi gue nggak lakuin, gue nggak jalanin karena satu, saya tidak bisa bahasa Inggris. Dan pertanyaan terakhir, kan kita banyak bahasa, bahkan yang salah satu memerdekakan, bukan salah satu sih, memang unsur terbesar mungkin ya, yang memerdekakan bangsa ini dari ulama-ulama gitu kan, bersama para masyarakat. Ulama itu kan dari Arab. Pertanyaannya, kenapa sekarang di Indonesia lebih dipentingkan bahasa Inggris dibanding bahasa Arab? Apakah itu apa sih namanya?
kok konferensi sih? Apa sih namanya? Apa sih? Global apa? Kayak ini kayak COVID dianggap apa? Oh, konspirasi. Ya. Apakah itu konspirasi? Kalau Tungguin jawabannya nanti aja. See you next time. See you Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.